Inilah fenomena dan cerita nyata tentang nama-nama orang Jawa yang diperkirakan akan punah. Nama itu bukan hanya Srintil, sang penari dalam ronggeng Dukuh Paruk yang sangat terkenal karya Ahmad Tohari. Bukan hanya si tukang kendang bernama Rasus yang matanya buta. Bukan hanya perempuan setengah baya bernama Nyai Kartarja atau lelaki tua renta bernama Sakarya. Nama-nama yang sekarang dianggap ndesoni, nama-nama yang tidak populer lagi. Dan nama-nama yang dianggap tidak populer, ndesoni atau ketinggalan zaman itu bukan hanya ada di wilayah Banyumas Raya, tetapi tersebar di seluruh Pulau Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Perhatikan baik-baik, ada beberapa nama yang sebentar lagi akan hilang atau punah. Dan tanpa tendensi apapun terkait dengan penyebutan nama-nama ini, mari kita simak beberapa contohnya. Yang pertama, nama-nama yang berawalan Su seperti Sumiati, Sungatmo, Suparno, dan beberapa nama berawalan Su lainnya. Yang kedua, nama-nama yang berawalan dengan Nga seperti Ngatemi, Ngadiran, Ngatirah, Ngadimin, dan beberapa nama berawalan Nga lainnya. Yang ketiga, nama-nama yang berawalan dengan Wa seperti Wagimin, Wagiran, Wagirin, Wagio, dan beberapa nama berawalan Wa lainnya. Yang keempat, nama-nama yang berawalan dengan Ju seperti Juminten, Jumiran, Jumirah, Jumirin, Jumiati, dan beberapa nama berawalan Ju lainnya. Kelima, nama-nama yang berawalan K seperti Kadirin, Kadiran, Kasiran, dan beberapa nama berawalan K lainnya. Keenam, nama-nama yang berawalan Mu seperti nama yang belakangan sangat populer dalam dunia humor dan sering dijadikan sebagai bahan lelucon, yaitu Mukidi. Lainnya ada Munaroh, Mugio, dan beberapa nama berawalan Mu. Dan yang ketujuh, nama-nama yang berawalan Po seperti Poniman, Ponirin, Ponijo, Ponimin, Ponari, dan beberapa nama berawalan Po lainnya. Masih bisa disebutkan puluhan atau bahkan ratusan nama-nama orang Jawa di sekitar kita yang diperkirakan akan punah atau hilang tergerus perkembangan zaman. Nama-nama yang dinyatakan akan punah itu berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh para akademisi, rata-rata diberikan kepada mereka yang lahir sebelum tahun 1980-an. Jadi rata-rata mereka yang menggunakan nama itu umurnya sudah 40 tahun lebih. Mengapa nama-nama asli Jawa itu diperkirakan akan punah? Jawaban sederhananya adalah karena nama-nama itu dianggap tidak keren, tidak kekinian, terdengar ndeso bagi sebagian orang, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa orang mungkin berpikir seperti itu. Dan mungkin karena efek dunia hiburan, sinetron, atau pengaruh informasi, bahkan ada beberapa nama yang belakangan menjadi sangat booming, sangat ngetren, dan digunakan oleh banyak sekali orang di mana-mana di Indonesia, dan ini luar biasa. Selain fakta tentang fenomena bakal punahnya beberapa nama, ada temuan menarik tentang nama-nama yang sekarang berkembang di Indonesia. Nama-nama Jawa itu menghilang, tetapi muncul lagi nama-nama lain yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu nama-nama yang menggabungkan dua nama terdiri dari dua bahasa, atau nama-nama
Jawa yang digabungkan dengan nama-nama berbau atau ada unsur religinya. Ada temuan menarik dari seorang antropolog atau dua peneliti asing, bukan seorang, tapi dua peneliti asing, yaitu Jules C. Cooper dan Ashkuri dari George Washington University. Mereka berdua melakukan penelitian di Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur. Ada 3.700.000 nama yang dikumpulkan oleh kedua antropolog itu dari tahun, nama-nama yang dilahirkan dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2014. Dari penelitian itu terlihat memang ada perubahan drastis dalam hal pemberian nama oleh masyarakat Jawa. Dalam penelitian berjudul Islamization Identity in Indonesia, The Case of Arabic Names in Java, disimpulkan bahwa mulai tahun 1970-an orang Jawa secara perlahan meninggalkan tradisi pemberian nama dengan satu kata saja atau nama tunggal, misalnya Sugeng, Joko, Sugiat, atau nama-nama lain yang hanya satu kata saja tanpa ada tambahan nama di belakangnya. Kalaupun ada dua kata dalam satu nama pada orang Jawa pada masa lalu, biasanya nama itu diberikan setelah pernikahan. Lazimnya penambahan nama itu hanya diberikan kepada kaum pria saja. Jadi kalau nama bujangannya Sugi, setelah menikah ditambah kata Purwosaputro misalnya, menjadi Sugi Purwosaputro. Hal ini bukannya tidak menimbulkan efek samping. Secara administratif, penambahan nama ini menimbulkan kesulitan pada beberapa pengurusan dokumen maupun surat-surat berharga. Dan itu terjadi di mana-mana. Setelah tahun 1970-an, orang Jawa mulai memadukan nama-nama dengan nama tambahan di belakang nama depan. Penambahan nama ini bisa diambil dari bahasa Arab atau nama Jawa itu digabung dengan bahasa asing lainnya. Begitulah fenomena bakal punahnya beberapa nama orang Jawa. Hal ini terus terjadi secara evolutif disertai dengan perubahan nama-nama orang Jawa yang bergaya baru, nama-nama yang merupakan perpaduan nama Jawa dengan bahasa Arab atau bahasa asing lain. Hal ini terus terjadi karena perubahan sosial akibat perkembangan teknologi informasi. Dan pada akhirnya kita harus percaya bahwa hal abadi yang akan terjadi dalam kehidupan adalah perubahan. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari semua perubahan-perubahan itu. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.